Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Shalom. Malam ini kita lanjutkan kembali online Bible study kita. Tidak terasa sudah sesi kelima Kitab Keluaran. Malam ini judulnya mungkin sebagian dari Bapak Ibu belum pernah dengar ya mungkin. Karena Musa menjadi Allah bagi Fir'aun. Masa sih Musa bisa menjadi Allah? Nah, banyak orang bertanya-tanya mungkin ya. Nanti kita akan pelajari apa yang dimaksud sebenarnya. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami mau dengar firman-Mu. Biarlah malam ini boleh menjadi pencerahan juga buat kami semua. Terutama dari kami yang baru bergabung, sehingga mereka pun boleh belajar mengejar ketinggalan yang ada. Terima kasih Bapak, berkati program ini agar menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, inilah sesi kelima dari Kitab Keluaran dengan subtema Musa menjadi Allah bagi Fir'aun. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sesi-sesi yang lalu kita sudah membahas bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan. Salah satu ayatnya adalah Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Umat pilihan di sini tentu yang dimaksud adalah bangsa Israel. Perlu Bapak Ibu perhatikan, setiap kali kita membaca Alkitab, harus dipandang dari seluruh Alkitab. Nah, contohnya ini. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan sendiri menjadi umat kesayangan Tuhan. Tetapi itu bukan berarti bangsa Israel semua manusianya selamat. Bukan itu artinya. Apa artinya? Artinya kalau Tuhan memilih suatu bangsa atau seseorang itu atau bangsa itu belum tentu selamat. Artinya umat pilihan belum tentu selamat. Jadi teologi yang mengatakan kalau Tuhan memilih selamat ya pasti selamat, itu salah Bapak Ibu ya. Nah, jelas dari ayat ini pun sudah jelas. Bangsa Israel ada yang binasa. Meskipun dipilih Tuhan. Karena soal keselamatan itu individu, respon dari masing-masing. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, di dalam sesi kita yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Musa menghadap Fir'aun dan ditolak oleh Fir'aun. Ya, nah ini lanjutannya. Ini adalah lanjutan dari sesi-sesi yang lalu. Keluaran 5 ayatnya yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi Musa dan Harun menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun harus melepaskan umat Israel untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Begitu ya. Ketegangan ini terjadi, bisa dibayangkan. Musa ini menentang Fir'aun artinya. Ya. Ini adalah Fir'aun yang jahat, ingat baik-baik. Karena ada Fir'aun yang baik di zaman sebelumnya, yaitu di zamannya Yusuf. Ini adalah Fir'aun yang jahat, nanti kita lihat. Ayat 2-3. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Fir'aun ini kurang ajar, berani menentang Tuhan.
Beda dengan Firaun di zamannya Yesus, di zamannya Yusuf maksud saya. Sangat baik. Firaun yang itu malah tahu bahwa Allah beserta dengan Yusuf. Oke. Ayat 3-nya, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Kata siapa ini? Kata Musa dan Harun. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Sebenarnya Firaun sudah diperingatkan ini dari awal. Kita lanjutkan dulu. Ayat 4 sampai 18. Bapak Ibu bisa membacanya secara detail, ayat per ayat. Tapi intinya adalah sebagai berikut. Tetapi Firaun berkeras. Keras, mengeraskan hati Firaun. Menolak untuk melepaskan bangsa Israel. Bahkan Firaun makin menyiksa dan memperberat pekerjaan mereka. Firaun diminta untuk melepaskan, sudah nggak dilepaskan, diperberat penyiksaannya. Yaitu bangsa Israel harus mencari jerami sendiri. Tadinya jeraminya disediakan, tapi sekarang harus mencari jerami sendiri. Tetapi dengan diberi tambahan itu, beban membuat batu bata nggak dikurangi, tetap targetnya. Jadi dalam sehari, seperti waktu jerami disediakan, lebih berat lagi, jeraminya harus nyiapin sendiri, dan sebagainya. Terus memukul para mandor Israel jika terlambat melakukan tugasnya. Lalu bangsa Israel menghadap Firaun untuk mengadu. Tetapi oleh Firaun malah disebut pemalas. Begitu ceritanya. Ya. Ayat 19 sampai 21. Lalu para mandor Israel ini ngerti setelah menghadap Firaun dibilang pemalas, barulah mereka mengerti bahwa mereka sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan, sedang dalam masalah. Kemudian, sepulangnya mereka menghadap Firaun, di tengah jalan bertemu dengan Musa dan Harun. Perhatikan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel ini. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kepada Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu. Bangsa Israel menuduh Musa dan Harun yang bikin mereka susah. Gara-gara kamu sih ngadap ke Firaun, kami diperberat tugasnya. Gitu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada kami untuk membunuh kami. Jadi Musa dan Harun dipersalahkan dalam hal ini oleh bangsa Israel. Ya, lanjutnya ayat 22 sampai 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, kata Musa ini ya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Musa ini keterlaluan loh. Dia ngata-ngatain Tuhan kejam, bengis. Lalu mempertanyakan pengutusan Tuhan atas dirinya. Mengapa aku yang kau utus? Ayat 23. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Seringkali manusia menyalahkan Tuhan. Padahal itu belum lengkap kisahnya. Seringkali kalau manusia mengalami masalah, menyalahkan, mencari kambing hitam, termasuk menyalahkan Tuhan. Padahal itu adalah bagian yang harus kita lewati. Kita lanjutkan dulu. Tapi Tuhan sabar terhadap Musa.
Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi." Firaun ini harus dipaksa memang dengan tangan yang kuat oleh Tuhan sendiri. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat. Ia akan mengusir mereka dari negerinya. Caranya begitu rupanya. Ayat kedua, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Sebenarnya perkataan "akulah Tuhan" ini tegas sekali. Mestinya Musa takut. Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini sudah pernah kita bahas ya, ayat ketiga ini. Di zamannya Hawa pun, ketika Hawa punya anak, Hawa bersyukur sebab semua ini karena pertolongan Tuhan, YHWH. Lah kok sekarang baru ayat ini mengatakan Tuhan belum menyatakan diri. Kita sudah bahas ya. Yang dimaksud Tuhan belum menyatakan diri adalah Tuhan belum memperkenalkan dirinya secara pribadi, secara all out kepada Musa. Itu maksudnya. Salah satu kemungkinannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin penjelasan lebih lengkap, silakan ikuti sesi-sesi yang lalu. Ayat 4. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Ingat ini. Ayat 5-nya. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Jadi Tuhan berjanji kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Janjinya masih ingat ya, di sesi yang lalu kita sudah bahas ada 3 janjinya. Yang pertama, negeri yang akan diberikan itu, Kanaan. Yang kedua, keturunan Abraham akan menjadi besar, banyak jumlahnya. Yang ketiga, oleh Abraham, seluruh keturunan Abraham melaluinya semua akan mendapat berkat, seluruh bangsa, seluruh umat di muka bumi. Barang siapa berbuat baik kepada Abraham, Allah akan berbuat baik kepadanya. Barang siapa memberkati Abraham, Allah akan memberkati Abraham. Barang siapa mengutuk Abraham atau memandang remeh Abraham, maka ia akan dikutuk oleh Tuhan. Itu jelas, ya. Kita lanjutkan dulu. Ayatnya yang ke-6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Bandel banget ini. Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Mereka nggak percaya. Musa sudah mengatakan, menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ayat 10 sampai 26. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa,
pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, ini Musa begitu lagi. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya, nggak pintar ngomong. Ini Musa berkali-kali loh ngomong begini. Waduh. Ayat 13. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun. Kepada orang Israel bercerita tentang rencana Tuhan, kepada Firaun menyampaikan perintah untuk melepaskan bangsa Israel. Raja Mesir itu, ya Firaun itu, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ayat 14 sampai 25 itu mencatat keturunan Israel yang akan keluar dari Mesir. Ya, seluruh keturunannya itu dicatat di ayat 14 sampai 25. Di ayat 26 itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Begitu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke pokok utama kita. Di pasal ke-7. Keluaran pasal 7 ayatnya yang pertama, ada kalimat yang agak aneh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, masa Musa diangkat menjadi Allah? Allah di situ teks aslinya Elohim ya. Yang benar Pak, masa Musa bisa jadi Allah? Begitu. Ingat baik-baik, kalau membaca Alkitab, saya ingatkan harus sesuai konteksnya. Ya, ini harus dijelaskan ini. Tuhan sendiri yang mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun, bukan bagi semua orang, bagi Firaun. Ya, nah, dan Harun sebagai nabinya, gitu ya. Kalau kita perhatikan berbagai terjemahan dalam bahasa Inggris, terjemahnya ada variasi sedikit-sedikit satu sama lain. Diterjemahkan as God to Pharaoh. Jadi sebagai God, sebagai Allah. Ada lagi yang menerjemahkan a God, God-nya G kecil. Ya, tapi dalam teks asli Alkitab tidak ada huruf besar, huruf kecil. Ingat baik-baik, Elohim ya Elohim. Ya. Ada lagi yang menerjemahkan, NIV menerjemahkan dengan like God. Like God itu seperti Allah. Kalau LEB menerjemahkan a God, seorang Allah atau seorang ilah. Ya, ini belum jelas juga nih. Nanti sebentar kita akan melihat analisanya. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kita menjumpai kata Allah di Alkitab kita terjemahan LAI, terjemahan baru, itu sebenarnya berasal dari kata Elohim dalam teks Ibraninya. Elohim itu adalah bentuk jamak atau plural dari Eloah dan juga dari El. El itu adalah bentuk konstruknya. Kalau ada yang sudah belajar bahasa Ibrani mengerti. Ya. Jadi jamaknya Elohim, bentuk tunggalnya Eloah dan El. Semuanya ada di Alkitab. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah rumpun bahasa Timur Tengah itu, ya. Ini contohnya, Ibrani. Sebentar, saya highlight ya. Contohnya bahasa Ibrani. Bentar, saya pilih warnanya dulu biar jelas, blue. Oke. Contohnya bahasa Ibrani ya.
Kata Ibrani Elohim, Eloah maksudnya, itu akar katanya, Eloah, Elohim itu akar katanya adalah ALH, Alef, Lamet, He. Kalau bahasa Aram, kan ini satu rumpun nih, sama semua. Ibrani, Aram, Arab, dan sekitar-sekitarnya. Aram, di situ pakai kata Elaha. Elaha dan Elah. Akar katanya hampir sama, ALH juga. Alap, Lamat, He. Alap, Lamat, He. Ya. Bahasa Arab juga sama. Transliterasinya kan Allah. Ini huruf Arabnya. Itu akar katanya juga ALH juga. Alif, Lam, H. Apa artinya? Artinya satu rumpun bahasa. Akar katanya itu sama, ALH. Artinya semua bahasa ini sama. Mau pakai elaha, mau pakai elah, eloah, Allah, sama. Yang beda cuma bahasanya. Jadi kalau ada yang anti pakai nama Allah, dia nggak ngerti bahasa ini. Mengapa pakai terjemahan bahasa Indonesia pakai kata Allah? Karena bahasa Indonesia banyak menyerap dari kata bahasa Arab. Nah, apakah salah? Ya tidak. Allah ya sama dengan Eloah, sama dengan Elaha, sama dengan Elah. Cuma beda bahasa. Kalau ada yang orang mengatakan, Allah itu kan dewa Pak, nama dewa. Eloah juga nama dewa. Elohim juga nama dewa. Nanti kita lihat sebentar lagi. Jadi nggak boleh begitu. Terjemahan Alkitab jangan disalah-salahkan. Itu benar. Ya, secara kaidah bahasa juga benar. Itu Tuhannya orang Arab, Pak? Tidak. Nanti dengarkan terus buktinya. Ya. Kalau kita studi kata tentang Elohim ini, yang diterjemahkan Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, kata Allah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ada banyak kata Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia dan itu biasa saja. Tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa yang lain juga menyerap dari bahasa Latin, bahasa Yunani, macam-macam, dan itu biasa saja. Nah, orang-orang Kristen Arab telah menggunakan kata Allah ini sebagai terjemahan dari Elohim, Eloah atau El. Sudah dipakai dari dulu. Penggunaan kata Allah ini oleh Kristen Arab ini jauh sebelum lahir agama Islam. Di abad ke-7 Masehi, jauh sebelum itu, orang Kristen Arab sudah pakai kata Allah. Di Malaysia kan dilarang tuh pakai nama Allah. Katanya milik orang Islam. Orang Kristen tidak boleh pakai kata Allah. Tapi baru-baru ini sudah boleh. Rupanya yang buat keputusan sudah mengerti. Yang dulu tidak mengerti, gitu ceritanya. Ya. Nah, jadi penggunaan kata Allah dalam terjemahan Alkitab LAITB tidak bermasalah sama sekali. Sama dengan kalau mau menerjemahkan Eloah, Elaha, dalam dialek lain ada lagi Aloho, Elohim, Arab, Allah, sama aja boleh. Nah, yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa Elohim yang benar itu adalah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang benar itu hanya Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah jalur Mesias itu. Begitu, itu yang penting. Ya, oke. Nah, penggunaan Elohim atau Allah di Alkitab itu artinya tidak selalu Allah. Tergantung konteksnya. Perhatikan baik-baik. Selalu tergantung dari konteks. Jangan pernah ketemu kata apa di Alkitab lalu dianggap artinya itu semua yang di Alkitab. Tidak, tergantung ayat mana, konteksnya apa. Ya, contohnya ini. Jadi kalau Elohim atau Eloah atau El
itu bisa diterjemahkan God, G-nya kecil, ya, bisa G-nya besar, bisa gods pakai S, jamak. Jadi Elohim bisa diterjemahkan Allah, kalau bahasa Inggrisnya God, atau bisa diterjemahkan dewa atau dewi. Jadi God huruf kecil, gods dewa-dewi, dewa-dewa, goddess itu dewi. Bisa juga dalam kasus lain terjemahannya adalah hakim. Di kasus lain lagi Elohim itu adalah malaikat. Bayangkan kalau kita tidak berbahasa Indonesia, berbahasa Ibrani, maka semua nggak ada bedanya. Kita menyebut Allahnya Abraham, Ishak, yang Yakub ya Elohim. Menyebut Allahnya orang-orang asing, Elohim juga dewa. Dewi Asitoret, Elohim, karena bahasanya Elohim. Nah, yang masalah ketika diterjemahkan, lalu banyak orang tidak mengerti, maka aneh-aneh kesimpulannya. Padahal orang Ibrani kalau menyebut itu Elohim, tapi bukan Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi tergantung konteksnya. Elohim itu bisa berarti menunjuk kepada Allah pencipta. Ya. Contohnya, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Itu cuma contoh ya, di seluruh Alkitab banyak contohnya. Yang secara konteks artinya Allah pencipta. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, sepanjang kitab Kejadian pasal 1 itu, terjemahan Allah itu Elohim, itu maksudnya Allah pencipta, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu ya. Nah, kalau ketemu yang lain lagi, Elohim di 1 Samuel 28 ayat 13 misalnya. Kita baca dulu ya, 1 Samuel. Hari ini agak banyak nih bahannya Bapak Ibu. 1 Samuel 28 ayat 13. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul. Rupanya ini Saul yang pergi ke dukun di Endor. Ya. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi. Pakai teks aslinya Elohim. Bayangkan kalau itu diterjemahkan Allah muncul dari bumi. Kan salah. Sesuatu yang ilahi. Apa ini ya? Begitu. Ya. Itu yang dikenal oleh Saul sebagai roh Samuel. Ya, oke. Dalam kasus lain lagi, Elohim bisa diartikan yang agung. Kejadian 23 ayat 6. Coba kita lihat. Kejadian 23 ayat 6. Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di dalam kuburan kami yang terpilih. Dan seterusnya. Di sini Abraham dipanggil oleh Bani Het, Tuanku ini seorang raja agung. Nah, agungnya itu teks aslinya Elohim juga. Ini kan online Bible study ini tidak membahas detail teks Ibrani ya, sastra Ibrani. Tapi asal Bapak Ibu bisa menangkap aja. Jadi yang dimaksud di situ, kalau Elohim yang di Kejadian 23 ayat 6 itu, artinya yang agung. Ya. Di ayat-ayat yang lain, di Yunus 3 ayat 3, artinya mengagumkan. Keluaran 12 ayat 12, coba kita baca. Keluaran 12, ayatnya yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, Mesir itu mempunyai banyak Allah. Makanya diterjemahkan semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Semua Allah. Kalau itu diterjemahkan semua dewa di Mesir,
Bisa, boleh juga. Para dewa di Mesir, bisa juga. Teks aslinya Elohim sih. Jadi kalau kita bicara teks asli nggak ada beda sih. Dewa, Allah yang benar, dewa, patung apa, semua banyak yang disebut Elohim. Ya. Jadi Elohim bisa diterjemahkan para dewa. Tapi tentu saja sesuai konteksnya. Kalau konteksnya Kejadian 1 ayat 1 bukan para dewa, tapi Allah pencipta. Ya. Nah, ada yang diterjemahkan Dewi. Coba kita lihat. 1 Raja 11 ayat 5. 1 Raja-Raja 11 ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Nah, ini dia. Ini Elohim, dewi, ya. Kemudian dewa juga Elohim. Nah, bahkan patung berhala itu juga disebut Elohim. Di Kejadian 31 ayat 30. Ini sudah kita bahas yang lalu ya. Kejadian 31 ayatnya yang ke 30. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ini dia. Mengapa kau curi dewa-dewaku? Rupanya Laban sedang mencari dewanya yang berbentuk patung, ya, yang disembunyikan. Ya, cari itu. Jadi di sini dipakai kata Elohim juga. Itu patungnya Laban dicuri oleh Rahel. Dewanya yang berupa patung yang namanya Terafim itu disebut Elohim loh dalam hal ini, ya. Jadi kata Elohim itu tidak selalu Allah. Banyak, tergantung konteksnya. Demikian juga Bapak Ibu kalau ketemu kata apa saja di Alkitab, tidak boleh seluruh Alkitab diartikan itu. Tergantung konteksnya. Ya. Allah asing atau dewa asing dalam Kejadian 31 ayat 16 juga dipakai kata Elohim. Yang menarik Mazmur 8 ayat 5. Coba kita lihat. Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5. Dari ayat ke-4 saya bacakan ya, biar nyambung. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, baru ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, ini dalam teks aslinya dipakai kata Elohim. Manusia diciptakan hampir sama seperti Elohim. Apa artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti Allah. Artinya bisa macam-macam loh. Ada yang menerjemahkan itu divine being, makhluk surgawi. Manusia diciptakan mirip atau seperti makhluk surgawi. Itu artinya Mazmur 8 ayat 5. Seperti Allah, terjemahan lain. Tergantung pengertian kita seperti apa. Interpretasi bisa berbeda sedikit-sedikit. Ingat ya, kalau berbeda sedikit-sedikit jangan gampang mengatakan sesat. Banyak orang itu gampang menyesat-nyesatkan orang. Dia tidak bercermin pada diri sendiri. Ya, interpretasi dalam teologi itu bisa berbeda sedikit-sedikit satu sama lain. Dan itu wajar. Tetapi garis utama keselamatan tidak boleh salah. Oke, di Keluaran 22 ayat 8. Keluaran 22 ayat 8. Malam ini agak berat ya, karena banyak ayatnya. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, ini Elohim.
Tapi ada yang menerjemahkan sebagai hakim, judge. Jadi seorang pencuri harus menghadap hakim untuk bersumpah. Dan kalau kita lihat konteksnya, ini memang hakim di bumi. Ya, oke. Yang lebih menarik lagi adalah Mazmur. Kalau ini harus kita pelajari. Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayatnya yang ke-6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini menimbulkan beberapa tafsir atau interpretasi yang berbeda-beda. Coba kita lihat ya secara lebih teliti, yang mana yang lebih mendekati benar. Coba kita baca ingat kalau baca Alkitab tidak boleh satu ayat. Nanti tidak bisa menangkap konteksnya. Kita baca dari ayat pertama ya. Mazmur pasalnya yang ke-82, ayatnya yang pertama. Mazmur Asyaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Bingung nggak kalau baca ini? Allah menghakimi para Allah. Ada banyak Allah rupanya. Ini kalau dalam bahasa teks aslinya nggak bingung sih. Orang Yahudi kalau baca nggak bingung. Elohim menghakimi Elohim. Jadi kalau mau diterjemahkan lain gitu ya gini, Mazmur Asaf, Elohim berdiri dalam sidangnya, di antara Elohim ia menghakimi. Jadi dalam bahasa sederhana, Elohim menghakimi Elohim di dalam sidang. Tentu Elohim yang pertama dan Elohim yang kedua berbeda maksudnya. Kalau kita baca konteksnya dari ayat 1 sampai 8, kita akan mengerti siapa yang dimaksud Elohim. Ya. Elohim yang pertama itu adalah Elohimnya Israel, sang pencipta. Elohim yang menghakimi itu adalah Elohim Allah kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan Elohim yang dihakimi, Elohim yang kedua ini, kata yang kedua ini, adalah para hakim yang lalim dan memihak orang fasik. Tahu dari mana? Ayat kedua, konteks dekatnya kita baca. Ayat keduanya. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Tuhan sedang marahin nih. Siapa ini? Hakim-hakim, para hakim di bumi. Yang lalim dan memihak orang fasik. Ini jelas nih. Ayat 3-nya bahkan menjelaskan lebih lanjut. Serta tidak adil kepada yang lemah dan miskin. Ayat 3 dan 4 tuh. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ini bukan cerita di surga, bukan. Ini cerita di bumi. Ini para hakim di bumi. Sebab kalau orang mengartikan ini para malaikat, nggak cocok. Ya. Nah, atau makhluk surgawi, nggak cocok. Ini konteksnya adalah hakim yang lalim. Yang memihak orang fasik, yang tidak memberi keadilan kepada orang lemah, kepada anak yatim, yang tidak membela hak orang sengsara dan orang yang kekurangan, yang miskin. Ini dia konteksnya ya. Di ayat kelima dijelaskan, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Ini dasar bumi goyang nih Pak, pasti bukan manusia biasa. Kalau membaca tidak mengerti bisa begitu memang interpretasinya. Ingat, kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis dengan jenis puisi. Genrenya puisi. Dengan gaya bahasa puisi, syair. Ya. Bukan literal goyang gitu buminya, enggak. Ingat baik-baik itu. Jadi memang artinya ini hakim yang lalim, para hakim.
Para hakim ini tidak tahu apa-apa bahwa mereka berjalan dalam kegelapan. Itu ayat 5 tuh maksudnya. Ya. Di ayat ke-6 kembali hal yang menarik kita lihat di sini. Mazmur 82 ayat 6 ini, coba kita baca lagi ayat 6-nya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini maksudnya adalah, hakim-hakim yang ada di bumi itu harusnya sebagai perwakilan Allah. Kamu adalah Elohim, perwakilan dari Allah, hakim. Kamu bertindak harus atas namaku. Kira-kira begitu harusnya yang benar. Dan kamu anak-anak Allah yang maha tinggi. Manusia memang anak Allah. Karena rohnya dihembus oleh Allah. Berasal dari Bapa di surga. Sudah kita jelaskan di sesi yang lalu ya. Nah, ayat 7, namun seperti manusia kamu akan mati. Seperti manusia lain kamu akan mati. Kalau orang nggak mengerti gini, namun kamu seperti manusia, berarti kamu bukan manusia. Bukan itu artinya. Namun seperti manusia kamu akan mati. Seperti manusia pada umumnya kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Begitu ya. Nah, jadi yang khusus yang ayat 6 tadi, kamu adalah Allah. Inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Tuhan sedang mengutip kitab Mazmur 82 ayat 6. Kan ada tertulis kamu adalah Allah. Gitu. Nah, kita perlu baca Yohanes pasal 10 ini supaya mengerti konteksnya, mengapa Tuhan bicara seperti itu. Ya. Oke. Yohanes pasal 10 mulai dari ayat 33. Yohanes pasal 10 mulai dari ayat 33. Fokus ya Bapak Ibu ya, supaya mengerti konteksnya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Orang Yahudi mau melempari batu Tuhan Yesus nih ceritanya. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Jadi Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah oleh orang-orang Yahudi. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi dakwaan orang Yahudi ini terhadap Tuhan Yesus adalah menyamakan diri sama dengan Allah. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Tuhan Yesus sebenarnya mengatakan begini loh. Di kitab Mazmur itu kan berkata, kamu itu Allah. Kamu itu Elohim, gitu aja deh. Kalau terjemahan bahasa Indonesia suka nanti pikirannya salah. Kamu adalah Elohim di kitab Mazmur. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus berkata Elohim, dikatakan menghujat Allah. Padahal Allah sendiri yang menunjuk pada manusia. Kamu adalah Elohim. Gitu kira-kira. Bapak Ibu bisa mengerti ya maksudnya ya. Ketika orang Yahudi marah, Tuhan mengatakan, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu bahwa Tuhan berfirman begini, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Kita lanjutkan dulu ya, biar tahu konteksnya. Ayat 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, manusia-manusia itu pasti. Disebut Elohim ya. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, ayat 36. Ini kata Tuhan Yesus loh. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa? Tuhan sedang menunjuk dirinya sendiri. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata aku anak Allah,
Jadi dalam kasus ini Tuhan Yesus memakai kata jamak untuk terjemahan Allah itu. Dalam teks aslinya dipakai kata theoi. Theoi ini adalah bentuk jamak dari theos. Ya. Nah, kalau Tuhan berkata begitu, tidak mungkin itu menunjuk kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa tidak jamak. Ini bentuk jamak nih. Yang tentu saja hal ini bukan berarti dalam hal ini Allah huruf kecil tadi, Elohim yang tadi itu, yang disebut kamu adalah Elohim, tidak menunjuk kepada Allah Sang Pencipta. Jelas ya? Karena Tuhan mengatakan dalam bentuk jamak. Ya. Tetapi seperti Mazmur 82 ayat 6 menunjuk kepada manusia yang benar. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Bapaknya, Bapa di surga maksudnya, atau Allah Sang Pencipta itu jamak. Nggak pernah. Tetapi Esa. Jadi Tuhan tidak pernah mengatakan Allah itu jamak. Tapi Allah itu Esa. Di Markus 12 ayat 29. Tuhan mengatakan apa? Markus 12 ayat 29. Tuhan mengatakan demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Israel kalau mendengar ini pasti artinya satu. Allah itu satu. Meskipun tulisannya Elohim. Satu pasti. Ya. Itu pengertian orang Yahudi zaman itu. Kitab Taurat artinya itu. Allah itu satu. Jelas ya maksudnya ya. Nah, jadi sebenarnya Yesus sedang menjelaskan bahwa dirinya adalah anak Allah. Anak Elohim. Bene Elohim. Ya. Yang sedang menjadi manusia. Itu di ayat 36 tadi sudah kita baca ya. Yohanes 10 ayat 36. Saya baca sekali lagi ya. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan, maksudnya dirinya sendiri, oleh Bapa, dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah, anak Elohim, gitu. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mengklaim dirinya adalah anak Bapa di surga. Ia panggil Bapa, artinya ia anak Elohim. Dan kita semua juga anak Elohim. Bedanya kita manusia biasa, kalau Tuhan Yesus anak Allah yang tunggal, anak Bapa yang tunggal. Yang duduk di sebelah kanan Bapa hari ini. Yang merupakan pengantara antara Allah Bapa dan kita sebagai manusia. Satu-satunya pengantara. Yang bersama Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita. Jelas ya maksudnya ya? Saya rasa ini agak rumit, tapi kalau Bapak Ibu masih bingung, diulang-ulang mendengarnya ya. Oke, kemunculan kata Elohim, Eloah, dan El di Tanakh Ibrani, di Perjanjian Lama maksudnya, Elohim disebut 2599 kali di Alkitab Perjanjian Lama. Kalau kata El, 235 kali. Eloah 58 kali. Dan El yang dilanjutkan dengan yang lain-lain, misalnya Yisrael, Shemuel, Bet-El, Yismael, dan seterusnya. El Shaddai, dan seterusnya. Ya, El yang dipakai seperti itu. Nah, kalau semua dijumlahkan, itu muncul di Alkitab 6.626 kali. Itu artinya sangat-sangat penting untuk dimengerti. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke pokok masalah kita. Musa diangkat oleh Tuhan menjadi Allah. Apa arti kata Elohim dalam konteks ayat Keluaran 7 ayat 1? Keluaran pasal 7 ayatnya yang pertama.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Apa maksudnya? Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, menjadi Elohim bagi Firaun. Yang mana ini? Nah, sebenarnya kalau baca Alkitab itu harus diperiksa konteks dekatnya ya, ayat-ayat di dekat situ. Di ayat lanjutannya, ayat 2, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Artinya, Musa dijadikan Allah bagi Firaun itu maksudnya adalah yang pertama, kehendak Musa yang mewakili perintah dari Elohim, sang pencipta, untuk menyampaikan pesannya, itu harus dipenuhi oleh Firaun. Artinya Musa diberi kedaulatan untuk melaksanakan kehendak sang pencipta. Musa sebagai Elohim bagi Firaun, sebagai yang berkuasa bagi Firaun. Firaun harus nurut. Kehendak Musa harus dipenuhi oleh Firaun. Kehendak Musa itu yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu membebaskan Israel. Begitu. Ya. Yang kedua, Musa dijadikan seorang tuan bagi Firaun. Musa dijadikan Elohim, dijadikan tuan bagi Firaun. Supaya Firaun harus mendengarkan dan melakukan kehendak Musa, yaitu kehendak Elohim, kehendak Allah, agar dilaksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, artinya Musa diberi otoritas oleh Tuhan untuk mewakili Tuhan sebagai Elohim bagi Firaun. Jelas ya? Jadi bukan Musa menjelma menjadi Allah, enggak. Musa tetap manusia biasa sebagai ciptaan. Tetapi dalam hal ini dijadikan tuan bagi Firaun. Dijadikan wakil Allah, berbicara atas nama Allah. Gitu. Sebagai Elohimnya Firaun. Sebagai yang diberi otoritas. Firaun harus nurut, gitu kira-kira. Musa seperti Allah bagi Firaun. Keluaran 4 ayat 16 di situ dijelaskan. Musa seperti Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini agak rumit ya memang ya. Nah, kalau orang tidak membongkar begini, lalu membuat kesimpulan, lalu ribut, menyesat-nyesatkan sesama yang berbeda pendapat, kan jadi susah. Mari kita belajar yang benar, rendah hati. Ya. Rabu depan kita akan lanjutkan dengan 10 tulah di Mesir. Wah, ini luar biasa ini. Banyak orang tidak mengerti bahwa tulah itu diberikan untuk menghina dewa-dewa di Mesir. Nanti kita bahas Rabu depan ya. Malam ini pembahasan ini sangat jarang didengar oleh banyak orang, Bapak Ibu. Kecuali mahasiswa teologi mungkin ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus mengulang-ulang, mendengarkan, mencatat supaya bisa menangkap. Jadi begini loh, Alkitab itu kalau memakai kata tertentu itu tidak boleh digeneralisir, artinya pasti ini gitu. Contohnya dalam kasus kita malam ini, kalau ketemu kata Elohim pasti Allah. Enggak juga, tergantung dari konteks. Elohim ada yang artinya Allah, jelas. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, jelas. Tapi dalam konteks lain bisa berarti Allah asing, Allah orang kafir. Dalam arti lain bisa berupa para dewa. Dalam kasus lain lagi, Dewi, Asitoret. Dalam kasus lain lagi, makhluk surgawi. Mungkin malaikat. Di dalam kasus lain lagi, Elohim mungkin bisa berarti hakim. Para hakim di bumi. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, kita bisa belajar dengan benar. Jangan mengeneralisir
kata apapun di Alkitab. Semuanya tergantung dari konteksnya. Maka kalau kita baca Alkitab, kita akan melakukan hermeneutik yang benar, tafsir yang benar. Ya, oke, saya rasa itu cukup. Oke, baik. Co-host, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan di-handle. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik icon raise hand dan membuka video. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada ya? Oh, ada. satu. Ada. Ibu Sri, silakan, Bu. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Pak, izin bertanya, mengapa kan ceritanya kan Musa sudah dijadikan Allah bagi Firaun, tetapi Firaun tetap berkeras ya dan tidak langsung menuruti permintaan Musa. Ya. Tetapi kenapa Allah itu tidak langsung menghukum Firaun, Pak, tapi dibiarkan sampai berulang-ulang? Terima kasih. Baik. Jadi ini salah satu bukti lagi bahwa meskipun Musa dijadikan sebagai Allah, sebagai Elohim, sebagai Tuhan bagi Firaun, supaya kehendaknya dilaksanakan, tapi Firaun rupanya punya kehendak sendiri, menentang, mengeraskan hati. Kenapa tidak langsung dihukum? Nanti jawabannya di Rabu depan. Karena kalau Tuhan menghukum selalu ada waktunya. Ya. Nah, jadi itu bukti bahwa Firaun pun memiliki kehendak bebas. Jangankan Firaun, umat pilihan saja sudah dipilih, umat kesayangan, bisa bandel tuh, bisa nggak selamat, padahal dipilih Tuhan. Nah, ini satu bukti lagi bahwa teologi yang mengatakan orang ditentukan, yang ini selamat, yang itu binasa, itu salah. Ya. Firaun dalam hal ini bisa mengeraskan hatinya. Oke. Begitu ya, Ibu Sri. Baik, Tuhan berkati. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Ningsih. Silakan, Bu. Selamat malam, Pak Wiknyo. Selamat malam. Makasih buat kesempatan. Saya mau tanya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, janji Allah sama Abraham kan Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Apakah janji ini berlaku buat di perjanjian baru saat ini, Pak, memberkati orang-orang yang bersandar dan berserah sama Tuhan dan mengutuk orang yang meremehkan orang-orang yang percaya? Apakah ini berlaku buat sampai sekarang, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Di sesi yang lalu sudah saya berkali-kali sengaja saya ulang. Ini penting juga. Jadi begini, rupanya Tuhan itu bukan membela Abraham karena Abraham baik atau sempurna, tidak. Mengapa? Karena melalui Abraham, seluruh dunia akan mendapat berkat, yaitu keselamatan. Karena melalui Abraham, Ishak dan Yakub, Mesias akan lahir. Jadi itu tidak boleh gagal. Nah, kalau orang mendukung hal itu, di jalur itu Tuhan akan memberkati. Kalau orang mensabotase, apalagi menyerang, melawan, jangankan melawan, menganggap remeh saja, akan dikutuk oleh Tuhan. Dan itu berlaku sampai hari ini. Kalau orang mendukung pekerjaan Tuhan, ia hidup benar, kemana-mana jadi saksi Kristus yang benar, ia akan diberkati oleh Tuhan. Yang dimaksud berkat bukan hanya materi ya Bu ya. Oh saya nggak kaya, iya tapi kau diberkati. Kita semua diberkati meskipun nggak jadi konglomerat. Apa itu? Tuhan berkenan dalam hidup kita. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Itu berkat yang luar biasa itu. Dan nanti disediakan langit baru, bumi baru. Nah, jadi berlaku sampai hari ini. Jadi kalau hari ini ada orang yang menyerang orang percaya, menyesat-nyesatkan dan sebagainya, itu dikutuk Tuhan dia, Bu, hidupnya. Jadi kalau kita lihat dia aman-aman saja hari ini, kaya raya, berkuasa dan seterusnya, tunggu tanggal matimu.
Karena setiap orang pasti mati. Dan kalau mati barulah tahu kutukan itu. Tuhan Yesus memberikan contoh, ada orang kaya, ada Lazarus. Ketika mati barulah orang kaya itu sadar bahwa, aduh aku sengsara, aku mau kasih tahu saudaraku supaya tidak mengalami hal yang sama, terlambat, sudah mati. Begitu, Bu. Jadi, tidak semua orang sebagai jalurnya keselamatan, Bu. Jadi kalau gereja yang benar, itu adalah ada di jalur keselamatan, menyelamatkan banyak jiwa. Tapi kalau nggak benar, ya nggak menyelamatkan. Tekanannya yang lain gitu, teologi kemakmuran, kekayaan jasmani, kesembuhan jasmani gitu. Nah kalau yang begitu nggak dibela Tuhan, nggak diberkati sama Tuhan. Apakah ini juga berlaku buat pribadi, Pak? Secara pribadi gitu, seandainya. Jelas. Artinya gini, kalau seorang pribadi itu melayani Tuhan seumur hidup, melayani tidak hanya di gereja ya, melayani itu hidup benar, jadi saksinya Tuhan. Banyak orang diberkati karena dia. Nah itu kan ada di jalurnya Tuhan, pasti diberkati dia. Nah kalau orang berbuat baik sama dia, orang itu akan diberkati juga. Memang ya. Ini contohnya sudah banyak. Yusuf ada di Mesir, seluruh Mesir diberkati sama Tuhan karena Yusuf, bukan karena orang Mesir. Ketika itu. Nah, hari ini sebenarnya prinsipnya begitu. Banyak orang tidak mendukung pekerjaan Tuhan, malah ngerusui. Nah, tunggu kutukan itu datang. Tapi kalau yang, ya aku mau Tuhan. Nah, ini bukan bicara soal harta dikasih ke gereja loh, bukan itu. Kita harus mendukung keselamatan di dalam Tuhan. Masing-masing kita beda. Bagiannya masing-masing. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Yang kedua, Pak, pernah ponakan saya menanyakan mengenai Isa Al-Masih, apakah tertulis di dalam Alkitab. Nah, di situ saya tidak bisa jawab karena memang di Alkitab tidak ada nama Isa, kata Isa Al-Masih. Gimana saya harus menjawabnya, Pak? Oke. Terima kasih. Jadi kalau soal bahasanya itu di Alkitab kita memang tidak ada. Tapi kalau cerita yang benar, sebenarnya siapa? Ada. Kan Isa itu diceritakan dia anak Maryam kan? Ya. Nah kan begitu. Sama, itu sebenarnya ceritanya Yesus, cuma pakai bahasa yang lain. Nah, lepas dari etimologi yang salah atau apapun, tapi maksudnya adalah Yesus. Cuma masalahnya dalam kitab lain ceritanya berbeda. Nah, yaitu urusan mereka. Tapi kalau Alkitab jelas jalurnya. Gitu. Nah, barang siapa ada di jalur keselamatan yang benar, dia diberkati. Kalau yang enggak, dia dikutuk oleh Tuhan. Gitu. Berarti intinya dia cuma intinya dia bilang Isa Al-Masih sebenarnya itu kayak sebutan, kayak julukan gitu, Pak. Sebenarnya mau menyebut Yesus tapi dia nggak mau, tapi dia bilang Isa Al-Masih gitu, Pak. Iya, soalnya di kitab agama teman kita itu nyebutnya Isa bukan Yesus. Gitu. Cuma beda nama aja ya, Pak. Ya. Beda nama. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik. Selanjutnya Ibu Weminca. Silakan, Bu. Silakan Ibu. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Jadi begini Pak, dari penjelasan Bapak, saya mendapat pengertian Musa diberikan otoritas oleh Tuhan, Musa dan Harun. Kemudian ada bangsa Israel yang keras kepala. Nah, Musa harus menundukkan Firaun sebagai Musa perwakilan Tuhan. Nah, walaupun Allah sudah berulang-ulang menyampaikan kepada Musa tentang perintah untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Musa tidak percaya diri. Nah, apa yang membuat Musa tidak percaya diri, Pak? Nah, terus kemudian apa hubungannya dengan kehidupan kerohanian kita di masa kini? Kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus.
Baik. Salib, Roh Kudus, dan bagaimana kita supaya lebih yakin dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit ini. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan luar biasa. Mengapa Musa tidak percaya diri? Kemungkinannya banyak, tapi tidak dicatat di Alkitab, tapi kita bisa tahu. Musa dulu dididik di istana. Ia melihat kebesaran istana. Mungkin Musa juga ada rasa takutnya ya, menghadap kembali setelah melarikan diri. Kan Musa melarikan diri karena takut dibunuh pasti. Nah, untuk kembali lagi Musa mungkin nggak pede juga. Nah, sedangkan bangsa Israel juga nggak percaya sama dirinya, makin tidak pede dia. Tapi inilah kesalahan Musa. Kalau Tuhan yang memerintahkan, tidak boleh kita tidak percaya diri. Jadi ini pelajaran buat kita di zaman sekarang. Siapapun kita, kalau kita dikatakan, engkaulah imamat-imamat yang rajani. Itu imamat yang rajani bukan hanya hamba Tuhan loh, Bu. Bukan hanya pendeta maksud saya. Semua kita imamat-imamat yang rajani. Kita harus pede, aku imam di bait Allah. Tubuhku bait Allah. Aku harus hidup kudus karena aku imamat yang rajani. Dampaknya begitu, jangan aduh Tuhan, aku masih berdosa, aku roh memang penurut, daging lemah, pakai ayat-ayat Alkitab lagi alasannya. Macem-macem, nggak mau bertobat. Lihat si A sirik, lihat situ iri hati, sombong, mau meninggikan diri, merasa hebat. Yang begitu-begitu nggak bisa dipakai Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menunjuk kita, siap Tuhan. Sesulit apapun keadaannya. Hari ini kalau kita menghadapi kesulitan dalam banyak hal, pandemi disusul dengan ekonomi susah, keluarga susah, penyakit dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan sudah mengutus kita. Jadi barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Ya sudah, kita nggak kaya, nggak apa, asal Tuhan besertaku, asal Tuhan ada di pihakku. Gitu. Sementara itu aku belajar, bekerja keras, menjaga kesehatan, berusaha mati-matian untuk tidak berbuat dosa, bahkan sekecil apapun. Bicara pun jangan salah. Begitu harusnya. Begitu Ibu Welmingce. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati ya, Ibu. Iya. Oke, baik selanjutnya Bapak Asael, silakan Pak. Selamat malam, Pak Biknyo. Malam, apa kabar nih? Sudah lama tidak bicara. Ya, tapi saya nyimak terus, Pak. Kalau nggak ikut yang live, pasti yang di YouTube pasti saya ngikutin, Pak. Oh, oke. Ya, oke. Pak Ya, Biknyo ini mau tanya. Tadi kan ada Elohim itu dipakai untuk Allah-Allah lain ya Pak, Allah-Allah bangsa lain juga seperti Dagon, Moloch dan lain sebagainya. Ya. Nah, Allah-Allah lain itu pribadi yang mana ya Pak? Apakah itu dari Lucifer atau dari malaikat-malaikat jahat atau siapa? Itu yang pertama Pak. Yang kedua tadi ada sidang ilahi. Nah, sidang ilahi itu terdiri dari siapa saja, Pak? Oke, baik. Ya. Yang pertama, dewa-dewi itu asalnya dari mana sih gitu ya? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dewa-dewi itu, bentuknya kan patung ya Pak ya? Sebenarnya mereka nggak bisa apa-apa Pak. Pernah nggak kita mencatat mereka berbuat apa yang hebat itu? Nggak ada. Ya, enggak pernah. Ya, cuma disembah-sembah aja. Bagaimana manusia bisa menciptakan dewa-dewi yang dia sembah-sembah sendiri? Tentu saja ada campur tangan roh jahat itu, yang menipu pikiran manusia. Manusia itu pada dasarnya ingin mencari yang ilahi, semua orang. Cuma ada yang tertipu, ada yang tidak. Kan nggak ada manusia aku pengen celaka, nggak ada. Yang ada adalah aku mau benar, aku mau diberkati. Dia cari, ada yang caranya patung, ada yang caranya ini itu. Nah itu pikiran yang tidak mengerti kebenaran.
Menurut saya itu campur tangan roh jahat memang. Roh jahat Kalau berusaha supaya manusia tidak mengerti siapa Allah yang benar. kayak Dewi Kwan Im itu gimana ya Pak? Dewi Kwan Im itu tidak ada, Pak. Itu kan dongeng. Nggak ada ya? Mitos saja berarti ya Pak? Ya, nggak ada, bukan historis. Hmm. Meskipun ada ceritanya, tapi nggak bisa dipastikan tahun berapa dan sebagainya. Ya. Mm-mm. Mitos. Terus apa lagi? Sidang ilahi tadi Pak, terdiri Sidang dari ilahi. siapa saja? Yang dalam konteks tadi itu, Allah menghakimi para hakim yang lalim dalam suatu sidang ilahi, kan gitu kan? Ya. Kalau sidang itu bukan sidang ilahi sebenarnya, itu Allah menghakimi di dalam sidangnya Allah. Ya boleh sidang ilahi sih. Nah, yang dihakimi manusia. Oh. Nah, jadi sidang ilahi siapa aja, meskipun Ya. tidak ditulis, ya kemungkinan banyak, Pak. Tentu ada Bapa di surga, tentu. Karena kita sudah sampai perjanjian baru, kita tahu. Ada Tuhan Yesus, ya pasti. Roh Kudus, ya pasti rohnya Allah. Ya. Malaikat-malaikat, ya jelas pasti ada. Itu Ya, aja. berarti Allah Tritunggal dan para malaikat ya Pak? Ya kemungkinan itu, kemungkinan besar ya, meskipun tidak ditulis. Baik Pak. Terima kasih Pak Wigno. Ya, itu di Ayub itu kan diceritakan iblis mampir ke pertemuan anak-anak Allah di surga kan? Ya. Nah, anak-anak Allah itu bisa juga itu, jangan-jangan itu sidang ilahi. Gitu. Itu Pak. Ya. Iya Pak. Makasih Pak. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Ya, next. Oke, baik selanjutnya Ibu Tunik. Silakan Bu. Ibu Tunik, silakan. Ya, salam Pak Wigno. Salam. Ya, terima kasih. Ibu di Ini kota mana Ibu? ya Pak, Ibu di kota mana? di Malang Pak, saya istrinya Pak Indria. Oh, saya lupa deh. Di sebelah. Ya, silakan Bu. Ini Pak berkaitan dengan penggunaan kata Elohim tadi Pak. Ya. Kata Elohim tadi kan digunakan bermacam-macam ya Pak. Allah pencipta juga menggunakan Elohim. Ya. Lalu para dewa juga menggunakan Elohim, Dewi Ya. juga menggunakan Elohim. Ya. Apakah itu ada alasan tertentu atau gimana ya Pak? Atau kenapa tidak menggunakan kata selain Elohim untuk dewa, misalnya untuk Dewi seperti itu? Ya, oke. Iya. Elohim ini suatu bentuk umum, sebutan. Sebutan apa? Kalau kita perhatikan konteksnya semua itu berarti sebutan untuk yang berkuasa. Sebutan untuk sang tuan. Sebutan untuk yang harus diikuti kehendaknya. Itu Elohim. Nah, makanya pengertian kita mesti benar. Ternyata Elohim itu termasuk yang disembah. Itu Elohim. Nah, jadi kata-katanya semua sama, Elohim. Karena itu sebutan umum. Makanya Alkitab membedakan Elohim yang mana. Nah, makanya Alkitab jelas tuh Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Elohim yang lain tuh Elohim asing, nggak tahu itu siapa. Gitu. Begitu, Bu? Ya Pak, jelas. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Oke, baik selanjutnya Bapak Pantas. Silakan Pak. Pak Pantas atau Ibu Eni, silakan. Baik, terima kasih Pak Wigno. Ya. Pertanyaan saya adalah mungkin mohon penjelasan Bapak dengan Keluaran 7 ayat 3 ini, masalah dikeraskan Pak. Oh, oke. Ya, Keluaran 7 ayat 3 ya? Iya. Ya. Lalu hubungan kaitannya dengan aku akan memperbanyak tanda-tanda. Itu gimana tuh Pak? Boleh jelasin Pak? Terima kasih. Ya. Jadi kalau membaca Alkitab tidak boleh 1-2 ayat, itu pasti ya Pak ya. Nah, khusus ini ada judulnya nanti Pak, pertemuan ke gitu Pak. Mungkin 2 minggu lagi. Jadi Allah mengeraskan hati Firaun, judulnya persis itu Pak. Nanti kita bahas panjang lebar. Gitu Pak. Ya.
Kemudian yang memperbanyak tanda-tanda, yang memperbanyak mujizat maksudnya. Apakah benar Allah itu mengeraskan hati Fir'aun? Nah, Betul. itu pertanyaannya. Nanti itu judul tersendiri, Pak. Oh gitu, Pak. Baik, Pak. Ya. Nanti Baik, lengkap, Pak. pembahasannya lengkap. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Iya, Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke. Sudah selesai, Pak. Habis ya? Oh iya, masih ada satu lagi, Pak. Oh, ada satu lagi. Silakan. Bapak Irwan Rusli, silakan, Pak. Pak Irwan, silakan. Salam Pak Winyo. Malam, shalom. Saya ingin menanyakan mengenai signifikannya Harun sebagai nabi. Oke. Itu apakah dalam konteks yang luas itu berarti termasuk nabi-nabi yang perjanjian lama gitu, Pak? Ini sebenarnya secara tidak langsung memberikan satu gambaran bahwa Elohim itu pasti ada nabinya. Nabinya yang bicara. Elohim punya kehendak, nabinya yang bicara. Nah, Musa dijadikan Elohim bagi Fir'aun, nabinya adalah Harun, juru bicaranya. Gitu, Pak. Jadi... Apakah berarti itu seperti Tuhan Yesus, Pak? Nah, saya baru mau bicara. Itu seperti tipologi ya, kalau orang nggak setuju ya terserah. Seperti tipologi Elohim, Bapa di surga, dan Tuhan Yesus yang sebagai firman-Nya, yang membicarakan, yang menyampaikan. Gitu. Kan Tuhan Yesus juga berfungsi sebagai nabi, bukan? Nah, jadi Elohim dan nabi itu pasangan selalu. Seperti itu tipologinya. Kalau mau disamakan dengan tipologi, kalau nggak setuju ya lupakan saja. Ini kan mirip-mirip begitu, ya. Ya, apakah itu sebabnya Harun melemparkan tongkatnya? Ya, betul. Harun yang maju. Oke. Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Oke, masih satu lagi ya. Iya, Ibu Stevi. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Malam Pak Wignyo. Selamat malam. Saya mau tanya, Yahweh itu kan artinya Allah. Kalau yang Elohim itu kan sebutan lain dari Allah. Nah, kalau di ibadah itu saya lebih sering mendengar Elohim daripada Yahweh. Oh, oke. Itu gimana, Pak? Ya, jadi gini, tentang nama Tuhan ini nanti akan dibahas khusus. Itu cerita panjang, Bu. Sama nanti akan saya buat bukunya juga, khusus tentang nama Tuhan. Tapi untuk sementara ini, semua yang Ibu baca di Alkitab yang pakai kata Allah, itu pakai teks aslinya Elohim. Atau Eloah atau El. Ya. Tapi kalau yang Tuhan huruf besar di Alkitab kita itu teks aslinya Yud He Vav He atau Yud He Waw He. YHWH, Bu. Nah, YHWH itu singkatannya bukan Yahweh. Nah, itu satu buku lagi tersendiri, satu penjelasan tersendiri. Cuma banyak orang sudah memakai Yahweh, ya sudah kita tahu yang dimaksud itu YHWH. Tapi kalau menurut teks Alkitab itu bunyinya bukan Yahweh. Kalau menurut bukti teks ya, kan yang penting bukti ini, bukan ngotot-ngototan gitu. Ngotot-ngototan untuk apa juga, ya kan? Jadi begitu, Bu, sementara. Kenapa banyak kata-kata Allah kalau di terjemahan bahasa Indonesia, artinya Elohim? Ya memang begitu Alkitab. Tapi ada juga yang memperkenalkan diri dengan YHWH, Tuhan huruf besar terjemahnya. Begitu, Bu? Iya, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Saya rasa cukup ya. Oke, ya Pak. Sudah tidak ada lagi. Ya, baik. Terima kasih, co-host Ripka, juga dari 20, juga Daniel atas pelayanannya. Malam ini kita sudah selesaikan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau dari waktu ke waktu kami diajar oleh firman kebenaran. Sehingga kami dari hari ke hari semakin mengerti
semakin lengkap, dan semakin takut berbuat dosa. Kami harus melakukan kehendak daripada Elohim. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kehendak Bapa di surga. Kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mohon berkati online Bible Study ini, agar semakin banyak orang yang mau mendengar dan belajar untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang hadir. Engkau berkati satu persatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sekalian katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.